Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam acara ngulik ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kali ini kita bersama beberapa peserta ataupun audiensi dari muda-mudi wilayah Kabupaten Sukoharjo serta beberapa kampus atau mahasiswa kampus di wilayah Sukoharjo. Di antaranya ada dari STIE Wijaya Mulia, kemudian ada juga mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, kemudian ada juga dari Institut Mambaul Ulum Surakarta, kemudian ada juga dari Stikesmus dan juga muda-mudi di wilayah Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Dalam acara ngulik ngabuburit pengawasan kali ini, kita mengangkat tema ikhtiar Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menguatkan demokrasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di sini kita menghadirkan tamu undangan, yakni beliau adalah senior di dunia kepemiluan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama nanti ada Bapak Dr. Budi Istianto, SEMMMH. Beliau merupakan pegiat pemilu, mulai dari pengawas kepemiluan, kemudian beliau juga akademisi maupun senat di salah satu kampus di wilayah Surakarta. Kemudian beliau juga merupakan panelis di pilkada terakhir 2024, yakni pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja, tidak lama kita mengulik atau mengulas mengenai penguatan demokrasi, khususnya nanti dari sisi kacamata Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan juga dari pegiat pemilu. Sembari menunggu buka puasa, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Mas Miftah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Mas Miftah sehat juga? Alhamdulillah. Kemudian di sebelah tengah ada Bapak Dr. Budi Istianto, SEMMMH. Beliau merupakan pegiat pemilu yang tadi sudah saya ulas di awal kegiatan ngulik kali ini. Untuk yang pertama kita mengulas terlebih dahulu kepada Bapak Eko Budianto dari kacamata Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, kemarin itu ada pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Kemudian untuk tahapan yang saat ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo maupun penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Sukoharjo seperti apa, Bapak? Gini Mas Miftah, jadi memang untuk pilkada sudah selesai ya, sudah selesai kemarin, sudah pelantikan ya, Kabupaten Sukoharjo sudah mendapatkan, pemimpin baru ya, pemimpin baru, stok lama ya, stok lama. Jadi memang petahana dan juga ada wakilnya juga sudah ada. Setelah terpilih, nah Bawaslu bagaimana sekarang gitu kan. Nah kita sebetulnya masih banyak sekali kegiatan kita, karena memang, masyarakat masih membutuhkan informasi setelahnya seperti apa gitu itu, kemudian masyarakat masih membutuhkan pendidikan demokrasi, agar masyarakat itu juga tahu sebetulnya Bawaslu itu setelah tahapan selesai kegiatannya apa kan gitu, ada pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya adalah Bawaslu Sukoharjo sudah menyiapkan banyak sekali, ada rencana-rencana, salah satunya adalah kita memberikan pendidikan demokrasi, kita ada namanya Bawaslu Go to Campus, ada Bawaslu Go to School, kemudian kita, banyak sekali sosialisasi harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena memang, pada kenyataannya contohnya saja memang di Bawaslu itu ada penyelesaian sengketa, sebenarnya divisi saya, ya, hukum dan penyelesaian sengketa. Masyarakat itu apakah tahu bahwa ada kuasi peradilan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Kuasi itu apa toh? Seperti setengah itu seperti peradilan, kan ada penyelesaian sengketa itu. Nah, padahal penyelesaian sengketa itu hanya ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan yang menjadi majelis itu siapa? Ya komisioner sendiri. Ini banyak yang tidak tahu. Taunya kalau peradilan pada umumnya adalah ya di pengadilan agama, pengadilan negeri, ya. Tidak seperti itu saja. Bahkan, eee,
sebelum untuk maju lagi ke Mahkamah Konstitusi, itu ada yang namanya pintu masuk untuk penyelesaian sengketa, yaitu adalah Ya. Bawaslu. Ada tahapan nanti ada permohonan sengketa yang harus diajukan ke Bawaslu. Bahkan penanganan pelanggaran pun itu pintu masuknya juga harus Bawaslu. Nah, makanya oleh sebab itu masyarakat karena banyak yang belum tahu gitu ya, ini ada kewajiban dari Bawaslu untuk memberikan pendidikan langsung kepada masyarakat. Lewat apa? Bisa lewat media sosial, bisa kita langsung ke kampus. Lagi pula kita ada rencana Bawaslu Sukoharjo itu ada rencana akan menjalin kerjasama atau MOU kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta Ya. yang punya basic fakultas hukum Iya. atau bahkan kalau memang nanti ada kerjasama dari kampus yang mengajarkan pendidikan moral Pancasila dulu PMP atau sekarang PPKN kewarganegaraan itu bisa menjadi pintu masuk kita untuk mensosialisasikan tentang kepemiluan maupun pilkada kepada masyarakat khususnya mahasiswa Iya. seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Eko, langsung saja kita menyambung ke bidang akademisi ataupun pegiat pemilu, yakni dari Bapak Budi Istianto, Bapak Dr. Budi Istianto. Ini Bapak mungkin boleh digambarkan sedikit mengenai respon dari Bapak Budi selaku pegiat pemilu. Nah, di sini kan ada beberapa fenomena mungkin tidak hanya di Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan pemilihan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dan ada juga beberapa fenomena terkait dengan hasil putusan MK, mungkin bisa nanti boleh ditanggapi. Itu ada beberapa PSU. Namun di wilayah Kabupaten Sukoharjo sendiri kan untuk hingga saat ini kan tidak ada PSU. Nah, mungkin boleh minta tanggapan ataupun respon dari Pak Budi Istianto sendiri mengenai fenomena tersebut, khususnya bagaimana di wilayah Kabupaten Sukoharjo sendiri. Oke, terima kasih. Selamat sore Mas Krisal, selamat sore teman-teman audiens semuanya, selamat sore Pak Eko dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Mungkin yang pertama saya mewakili dari masyarakat ya, Iya. sekaligus sebagai penggiat pemilu. Pertama, mengucapkan selamat dulu Iya. kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik ya. Kenapa? Karena terbukti bahwa sudah selesai semua tahapan dan alhamdulillah tadi Pak Eko sampaikan bahwa Sukoharjo telah menemukan pemimpin baru meskipun stok lama. Tapi itulah pilihan rakyat Iya. dan itulah salah satu kerja dari Bawaslu. Dari masyarakat selain mengucapkan terima kasih, yang kedua juga sangat berharap kepada teman-teman Bawaslu dan jajarannya untuk bisa meningkatkan edukasi masyarakat terkait dengan kepemiluan supaya nanti ke depan pada periode berikutnya itu nanti akan lebih bagus lagi mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Kenapa? Karena dalam konsep manajerial itu kita tahu bersama bahwa fungsi pengawas itu kan sangat penting ya, sangat penting. Karena apa? Baik dan tidaknya pemilu atau pilkada, sukses dan tidaknya pemilu atau pilkada itu kan salah satunya tergantung dari Bawaslu yang merupakan salah satu penyelenggara pemilu. Nah, berarti semakin bagus kualitas pengawas, itu harusnya semakin bagus kualitas demokrasi. Berarti kalau Sukoharjo, semakin bagus kinerja Bawaslu Sukoharjo, itu nanti langsung impact-nya secara langsung kepada kualitas atau hasil pemilu atau pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Iya. Ini tidak mudah mestinya ya. Ini hal yang sulit karena terkait dengan beberapa fenomena atau gejolak-gejolak yang ada di masyarakat terkait dengan pemilu atau pilkada itu pasti ada. Nah, maka tadi Pak Eko sampaikan terkait dengan beberapa program yang mungkin dirancang, disiapkan dari Bawaslu. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa terrealisasi yang pertama. Dan yang kedua itu bisa mewujudkan bahwa Bawaslu itu benar-benar sebagai tonggak demokrasi bangsa. Cuma permasalahannya kan Bawaslu itu orangnya terbatas ya. Sehingga tidak akan mungkin secara maksimal melakukan pengawasan terhadap keseluruhan tahapan. Maka mestinya menuntut nanti dari semua lapisan masyarakat untuk terlibat di dalam setiap tahapan pemilu itu. Nah, cuma permasalahannya untuk
keterlibatan masyarakat ini kan butuh adanya sentuhan edukasi ya, edukasi dari Bawaslu terkait dengan kepengawasan. Maka saya sangat sependapat tadi, ada salah satu program dari Bawaslu, ada Gustu School, Gustu Kampus. Cuma masalahnya itu juga perlu dievaluasi, apakah selama ini program Bawaslu ke kampus, ke sekolah itu sudah diukur atau belum, ya. Jadi tingkat awareness-nya siswa, tingkat awareness-nya mahasiswa, bahkan nanti sampai ke tingkat partisipasi. Karena saya khawatir ya, meskipun program berjalan dengan kegiatan sosialisasi tentang kepengawasan, tapi ternyata tidak berdampak, tidak berimpak kepada partisipasi. Karena kan mestinya kita sangat berharap bahwa partisipasi terutama dari mahasiswa atau sekarang kan kita didominasi oleh Gen Z. Ya. Harapannya lah Gen Z inilah yang akan punya kesadaran lebih tinggi sehingga dengan tingkat kesadaran tinggi, tingkat pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan kepemiluan itu harapannya sedikit banyak akan membantu teman-teman Bawaslu Iya. di dalam melakukan proses pengawasan di dalam setiap tahapan yang ada dalam pilkada. Kemudian tadi dari Pak Eko juga menyampaikan bahwa akan masuk ke dalam kampus atau ke sekolah itu bagus, Iya. ya bagus karena memang selama ini ada keterbatasan yang luar biasa bagi kampus untuk memasukkan muatan-muatan tentang kepemiluan Iya. di dalam mata kuliah tertentu. Meskipun di setiap kampus kita yakin mesti ada mata kuliah wajib yaitu ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Iya. Cuma saran dari saya mungkin selaku penggiat pemilu dan juga sebagai akademisi, nanti bagaimana dari Bawaslu itu bisa mengadakan satu acara khusus ngundang dosen-dosen Pancasila, kewarganegaraan, diundang Bawaslu, kemudian dikasih satu materi yang dikonsep dalam satu silabus yang itu nanti akan disampaikan kepada mahasiswa Iya. sehingga akan ada satu benang merah, ada satu pemahaman yang sama, ada persepsi yang sama antara dari teman-teman Bawaslu Iya. dengan regulasi yang mestinya semakin berkembang, berubah dan itu nanti sampai ke dosen atau guru dan guru atau dosen sampai ke mahasiswa sehingga lebih luas lagi. Ini akan memperingan tugas Bawaslu tetapi berimpaknya cukup besar. Iya. Akan lebih banyak teman-teman Gen Z yang lebih aware, lebih paham dan lebih peduli terhadap pelaksanaan pemilu terutama untuk periode-periode berikutnya. Iya. Sementara itu Mas Iya. Krisna. Tadi mungkin memang sangat bagus sekali untuk mungkin usulan dari Bawaslu tadi ada beberapa gambaran bagaimana Bawaslu ke depan berkaitan dengan peningkatan demokrasi dari wilayah kampus maupun sekolah dan juga tadi dari Pak Budi tadi. Nah, tapi tadi mungkin ada cuplikan ini tadi terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan fenomena mengenai pemungutan suara ulang atau Ya. PSU itu kan sempat terjadi di beberapa daerah dan di Sukoharjo sendiri dilihat dari pilkada terakhir tidak ada PSU. Ya. Bahkan sampai di MK pun nggak ada gugatan dan tidak ada PSU. Nah, itu apakah perlu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu untuk kedepannya seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Jadi saya juga ucapkan selamat ya untuk kesekian kalinya untuk Bawaslu mulai dari pelaksanaan Pilkada 2020 dan kemarin kan tidak ada PSU ya. 2020 nggak ada PSU kan Pilkada dan hari ini nggak ada artinya apa? Proses pengawasan itu kalau menurut saya ya proses pengawasan kan berjalan dengan baik sehingga kalau toh memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu kan tidak sampai ke ranah itu. Iya. Sehingga sekali lagi ini juga bisa merupakan satu indikator keberhasilan tahapan pemilu kita lihat dari sisi kepengawasannya. Sekali lagi alhamdulillah terima kasih dan selamat sekali lagi untuk teman-teman Bawaslu yang telah bekerja dengan luar biasa sehingga seingat saya tadi 2 kali pilkada yang saya pernah terlibat di 2020 Sukoharjo nggak ada PSU dan di Prestasi itu ya. 2024 juga nggak ada PSU. Iya. Ya selain prestasi juga itu mestinya juga atas partisipasi dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, mestinya ini juga merupakan keberhasilan tidak hanya dari Bawaslu, tapi keberhasilan dari semua penyelenggara pemilu ya. Iya. Demikian Mas Betul. Krisna. Iya. Ya. Jadi sangat
memberikan apresiasi ya sangat mendalam untuk penyelenggara pemilu, tidak hanya Bawaslu tapi juga ada KPU, kemudian ada DKPP untuk di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ya. Kemudian mungkin ini Bapak terkait dengan budaya pemilih. Budaya pemilih ini kan ada beberapa yang mungkin ada yang dikaitkan dengan politik uang Ya. ataupun dengan minat pemilih, khususnya ini ada dari Gen Z ataupun dari mahasiswa. Itu ketika keinginan untuk berangkat memilih itu kan ada berbagai macam. Ada juga yang dari muda-mudi yang sedang bekerja, itu kan mungkin tidak untuk mengganti waktunya dan mengganti biaya-biayanya ketika berangkat untuk memilih, itu kan ada pengaruh-pengaruh dan ada beberapa fenomena mengenai politik uang. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan dengan minat pemilih dan fenomena budaya di Sukoharjo sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau Bapak melihat sebagai masyarakat Sukoharjo sendiri gitu. Oke, pertama terkait dengan politik uang ya, money Iya. politik. Ini kayaknya emang salah satu tugas yang cukup berat ya bagi teman-teman Bawaslu. Karena kayaknya money politik itu merupakan satu hal yang mesti melekat dalam setiap pelaksanaan pemilu ya. Baik itu pemilu, pilkada, bahkan atau pil-pil yang lainnya itu melekat kuat ya Iya. terkait dengan money politik. Nah, karena ini memang hal yang cukup sulit ya, sulit untuk mungkin diberantas dan sebagainya, maka ini perlu adanya prioritas bagi Bawaslu dari sekian kepengawasan itu, maka perlu adanya penekanan tersendiri di dalam pengawasan terutama politik uang. Supaya apa? Supaya masyarakat itu benar-benar jelas, benar-benar bisa bedakan mana yang masuk di dalam kategori money politik, mana yang tidak. Kenapa? Karena selama ini kadang masyarakat itu dia nggak sadar bahwa sebetulnya ini money politik, Iya. sebetulnya ini melanggar sebetulnya, dan sebetulnya ini bisa kena sanksi. Iya. Nah, karena masyarakat nggak ngerti dan menganggap hal yang biasa, itu kan berarti satu hal yang benar-benar perlu adanya edukasi lebih mendalam. Iya. Supaya masyarakat ngerti bahwa money politik itu apa, kemudian nanti ketika dilakukan oleh masyarakat kira-kira dampaknya apa, kalau sanksi, sanksinya apa. Sehingga apa, masyarakat benar-benar jerah ya, Iya. jerah. Kalau dibiarkan ya udah, ini akan menjadi membudaya, akan mengakar, dan kayaknya akan sangat sulit untuk diberantas. Ini salah satu tugas yang cukup berat ya. Kemudian yang kedua, keterlibatan masyarakat pemilih ya, terutama di generasi muda. Iya. Memang menurut pengamatan saya salah satu kendala berkurangnya partisipasi pemilih, terutama di pilkada itu memang adanya beberapa mahasiswa yang mungkin kuliah di luar kota. Atau mungkin ada teman-teman generasi muda yang mungkin bekerja di luar kota. Itu memang kendala karena bisa jadi memang mereka hanya memiliki waktu libur itu hanya sehari. Sehingga tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan harus balik ke daerah asal di mana dia harus pilih, di mana dia harus gunakan hak pilih. Nah, ini mesti juga ada satu catatan ya, kan beda sama pemilu ya. Kalau pemilu kan mungkin serentak. Artinya selama ini mungkin kalau pemilu itu lebih tinggi tingkat partisipasinya. Iya. Karena dan bahkan dia bisa gunakan hak pilihnya selama apa ya, Dari luar daerah luar masuk daerah ke kan Sukoharjo bisa ya, itu bisa. misalkan dari Sukoharjo kerja di Jawa Timur kan Bisa bisa milih di Jawa Timur. bisa ya kan, tapi yang dipilih hanya di tingkat presiden Iya, presiden. presiden ya, artinya mereka masih bisa gunakan hak pilih. Tapi kalau pilkada sama sekali nggak bisa. Iya. Nah, itu mungkin yang sedikit agak mengganggu atau menyebabkan turunnya partisipasi. Tapi di luar itu, kalau menurut saya memang sekarang tingkat kesadaran terutama Gen Z udah mulai meningkat, ya. Tidak hanya pada apa ya, kesadaran memilih, tapi saya amati kemarin dari pelaksana pemilu pun, itu kayaknya udah mulai didominasi oleh teman-teman generasi muda Gen Z. Iya. Mulai dari pengawas yang ada di lapangan kan, PTPS, PKD, Iya. saya beberapa kali diundang 3 kecamatan di Sukoharjo, ternyata rata-rata itu didominasi oleh generasi-generasi muda Gen Z. Iya. Artinya mereka ada kepedulian, ya, ada kepedulian untuk melakukan atau terlibat secara langsung
di dalam pemilu atau pilkada. Nah, kemudian juga di keterlibatan mereka di pelaksana pemilu, teman-teman dari jajaran KPU juga banyak. Nah, sekali lagi ini satu tren yang cukup bagus. Iya. Ya, kalau mereka aja pengen terlibat, mau terlibat di dalam proses secara langsung, pastinya untuk memilih pun mereka juga pasti akan sangat terlibat. Iya. Nah, sekali lagi ini tergantung dari penyelenggara pemilu ya, nanti dari bagaimana bisa semakin menanamkan pada mereka tadi supaya demokrasi kita itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Terima kasih Pak Budi. Tadi udah banyak dibahas beberapa poin terkait dengan kualitas pemilih, kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, dan juga tadi disinggung mengenai politik uang. Nah, di sini kan temanya mengenai ikhtiar Bawaslu menjaga kualitas demokrasi, dan tadi juga dibahas mengenai budaya pemilih. Nah, untuk menyadarkan atau membangun budaya pemilih tadi, mungkin dari Bawaslu tadi ada beberapa kegiatan ya, Iya. masuk di wilayah pendidikan dari Bawaslu Goes to School, kemudian Bawaslu Goes to Campus. Nah, mungkin bisa digambarkan nanti seperti apa kuliah-kuliah ataupun nanti apakah ada materi ataupun mungkin ada talkshow Iya. ke kampus atau bagaimana, dan bagaimana nanti berkaitan dengan politik uang itu apakah ada di dalam silabus ataupun di dalam materi-materi yang akan disampaikan di wilayah pendidikan kampus maupun sekolahan tadi, Pak Eko. Gini Mas Kristal, memang rencana kita untuk program Bawaslu Go to Campus maupun Go to School ini memang salah satunya adalah ada pendidikan tolak money politik ya. Itu kita masukkan di dalam silabus di mana nanti kita bisa bekerja sama dengan kampus terkait dengan mata kuliah yang terkait tentang kepemiluan. Jadi gini, untuk yang jelas untuk pencerdasan ya pada masyarakat itu kan tidak hanya lingkupnya di kampus maupun di sekolah saja, tapi juga masyarakat. Makanya kita dari awal sudah ini mendongkrak bagaimana adanya pengawas partisipatif, di mana itu yang kenapa partisipatif itu yang berpartisipasi aktif itu adalah masyarakat. Iya. Nah, masyarakat itu ada yang dari kampus, mahasiswa, kemudian seperti beliau ya seorang pendidik, akademisi, kemudian bisa juga nanti masyarakat luas. Dan nanti kita akan masukkan di dalam program-program, salah satunya tadi ada Bawaslu Go to Campus itu, kita akan masukkan dalam silabus tentang pendidikan untuk tolak money politik. Karena pada prakteknya memang benar Pak, karena memang dosa pemilu atau pemilihan itu kalau di Bawaslu itu tentang money politik, Iya. kalau di KPU itu DPT ya, DPT. Jadi memang daftar pemilih itu kan yang meninggal hidup lagi kan, makanya Bawaslu itu kan selalu mengawasi bagaimana perubahan DPT ini. Semuanya sudah meninggal, kita awasi apakah benar-benar sudah dicoret atau belum dan sebagainya. Nah, kalau di money politik ini memang kita harus semakin gencar. Sosialisasi harus kita lakukan terus-menerus karena memang masyarakat itu ya jenenge nampa duit gitu kan, wah dapat uang nih gitu kan, apalagi gratis, nggak perlu kerja. Apalagi nanti wah saya kan daripada saya nanti cuma diem di rumah iki dapat amplop ada isi duit, saya harus berangkat aja nih nyobosnya yang ini. Nah ini perlu penyadaran terhadap masyarakat yang model-model seperti itu. Iya. Karena bagaimana kita penyadarannya, satu, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau di kampus nanti lewat program Bawaslu Go to Campus maupun Go to School itu. Kalau dalam masyarakat kita harus mensosialisasikan, oh yang namanya money politik itu tidak boleh. Kenapa kalau tidak boleh? Ya, karena memang itu salah satu hal yang merusak demokrasi. Iya. Padahal kalau money politik yang ada sifat memaksa, menggiring ke salah satu paslon, itu kan karena dengan berdasarkan bukan kesadaran tetapi karena uang, Iya. karena money, ya, karena uang, karena duit. Nah, bagaimana? Apakah ada sanksinya? Ada. Makanya, oh bagaimana cara melapornya itu banyak yang belum tahu nih. Iya. Piye to? Lah aku entuk koyo ngene iki nek aku lapor aku kecekel malah. Nah. Karena memang di dalam pemilihan Mas, di dalam pemilihan atau pilkada itu yang mendapatkan sanksi kalau di pemilu itu kan, pemilu itu kan
yang dipilih adalah caleg gitu kan, legislatif, Iya. DPR, MPR, presiden gitu. Kemudian kalau yang di pemilihan itu ya pilkada, bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur. Iya. Kalau di pemilu itu yang memberi, itu mendapatkan sanksi, pidana, penjara. Lah kalau di pemilihan, pemberi dan penerima. Iya. Padahal di situ pemberi dan penerima, kalau di Undang-Undang 10 2016 itu sanksinya adalah minimal 36 bulan penjara. Dan denda, dan lo ya, bukan atau, dan denda. Kalau dendanya berapa? Yaitu 36 juta, maksimal 72. Lah, belum lagi kalau itu yang melakukan money politik adalah penyelenggara, masih ditambah lagi itu sepertiga loh ya. Nah, makanya loh, kalau bagaimana cara melapornya? Cara melaporkan ya kalau kadang-kadang kan gini tuh, kalau ada pelapor datang ke Bawaslu, "Wis pokoknya aku iki ono sing money politiknya urusannya Bawaslu." Padahal ada syarat-syarat Iya. melapor itu loh. Yang pertama, jadi tidak hanya sekedar, "Oh, lapornya urusannya Bawaslu," tidak seperti itu. Makanya kita perlu pendidikan kepada Iya. masyarakat. Kalau melapor itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Satu, itu harus ada syarat yang namanya alat bukti kudu enek. Harus ada. Alat bukti itu apa? Barang bukti dan saksi. Barang buktinya apa? Ya uang itu, amplop, ada gambarnya. Kemudian saksi minimal harus 2. Jadi kadang-kadang pelapor datang itu hanya, "Ya iki ono sing," kadang-kadang hanya lewat WA. WA kalau tidak dilampiri sapa sing, Iya. yang namanya syarat itu ada formil material. Formil materialnya seperti apa? Oh, kudu sing lapor harus namanya ada, siapa yang lapor. Kemudian alamatnya mana, yang dilaporkan siapa, itu alamatnya di mana, dilakukan di mana, kemudian alat buktinya apa, itu harus lengkap. Kadang-kadang kan ya saat melapor kok sulit ya, ya memang ya itu perlu keberanian. Maka oleh sebab itu kita perlu menggugah masyarakat, mendorong mahasiswa, semua khalayak itu untuk berani melapor. Karena kalau saya menyampaikan di beberapa tempat itu berani melapor itu hebat gitu kan. Iya. Karena kalau udah melapor itu harus komplit. Jadi tidak hanya asal melapor, "Oh nyo, iki ono pelanggaran, rampung ono Bawaslu." Iya. Lah Bawaslu harus mencari, iya benar, itu kalau memang hanya mendapatkan WA, informasi, itu bisa menjadi informasi awal yang kita akan telusuri sendiri. Kalau kita telusuri sendiri, kadang-kadang yang memberikan laporan setelah kita tanya, "Mas, Mbak, ini jenengan dapat dari mana?" "Waduh lupa Pak." Lah kita bagaimana bisa langsung menelusuri gitu. Oleh sebab itu kita mendorong masyarakat ini. Kita mendorong masyarakat agar nantinya bisa berani melapor dengan dilengkapi alat bukti yang lengkap. Oleh sebab itu kan ini kan Iya. tidak bisa terlepas dari namanya pendidikan. Iya. Oleh sebab itu kita mendorong partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Berani melapor, kemudian kita nanti kalau di kampus itu kita kemarin rencananya itu kita ada sedikit cuplikan nih bocoran, kalau nggak diulik nggak saya omongan ini, ya. Itu bocorannya adalah kita akan memberikan, seperti pendidikan, pelatihan sidang semu. Sidang semu. Sidang semu. Semu itu apa? Ya etok-etoke kaya sidang. Iya. Karena memang ada proses peradilan di Bawaslu. Namanya kalau di pemilu itu adjudikasi. Ya, kemudian sebelum adjudikasi itu persidangan itu loh Mas. Iya. Kemudian yang sebelum adjudikasi ada yang namanya mediasi, gitu kan. Iya. Nah, kalau di pemilihan itu namanya, kalau mediasi itu musyawarah tertutup. Kalau di adjudikasi musyawarah terbuka. Nah, di Pilbub kemarin itu sudah ada. Sudah ada. Bawaslu ada satu permohonan dari calon perseorangan, Pak. Nah, ini sejarah ini. Sukoharjo itu ada sejarah, ada calon perseorangan atau calon independen. Ya, tapi sayangnya memang itu persyaratannya tidak lengkap. Sehingga tapi tetap calon ya, bakal calon itu yang tidak lolos itu atau tidak memenuhi syarat itu punya hak untuk mencari keadilan. Akhirnya masuklah ke Bawaslu. Nah, itu namanya ada kita penyelesaian sengketa. Iya. Ada permohonan, kita proses. Ya seperti peradilan pada umumnya. Ada permohonan, kemudian nanti kita ada mediasi, ada apa namanya, musyawarah tertutup itu kita pertemukan antara pemohon dan termohon, ya. Apakah ada titik temu, nah gitu. Kalau sepakat win-win solution, tapi kalau tidak ada dilanjutkanlah ke Iya. musyawarah terbuka.
Musyawarah terbuka seperti apa? Yang pertama, nanti ada pembacaan permohonan, ada pembuktian, ini seperti pada umumnya sidang, sidang pada umumnya lah. Dan kemudian nanti ada, dan di situ dalam penyelesaian sengketa itu ada satu produknya namanya putusannya. Dan putusan dari Bawaslu itu sama seperti putusan di tingkat pertama. Pengadilan, ya tingkat pertama. Itu bisa kok nanti mengajukan banding gitu. Bandingnya kemana? Ya ke PT Tun. Ya kalau di Sukoharjo ini ya PT Tunnya ya Surabaya kan gitu. Lah, hal-hal seperti itu kan banyak yang belum tahu. Oleh sebab itu kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau tentang persidangan ya tentunya kebanyakan kita akan bekerja sama dengan kampus-kampus yang punya basic fakultas hukum. Kalau tentang apa itu money politik, kenapa dilarang? Ada tolak sara, politisasi sara. Kemudian ada apa namanya? Selain hoax ya, menolak hoax. Nah, hoax ini apalagi nih? Kadang-kadang kan kita punya apa? Punya grup keluarga, isinya informasi-informasi yang belum tentu benar apa yang disampaikan. Nah, itu tidak disaring, langsung di-share saja, sehingga memperkeruh ya. Oleh sebab itu maka sosialisasi atau pendidikan-pendidikan pada masyarakat itu perlu kita galakkan. Agar apa? Bisa meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Sukoharjo. Seperti itu. Iya, luar biasa Pak Eko tadi menyampaikan beberapa hal mengenai pendidikan, kepemiluan, kemudian untuk menyadarkan masyarakat. Iya. Nah, mungkin memang untuk menyadarkan masyarakat dari money politik maupun dari beberapa hal yang dilarang dalam pemilu-pemilihan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Cukup lama. untuk membangun budaya demokrasi yang lebih baik. Iya. Nah, untuk itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mulai dari sekarang ya, nanti akan ya diunduh nantinya waktu pemilu pemilihan yang akan datang. Semoga pemilu dan pemilihan yang akan datang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya sendiri di Sukoharjo sampai dengan sekarang tidak ada, saya melihat dari beberapa media tidak ada pelanggaran pemilu mengenai money politik ya Pak ya. Semoga di tahun-tahun berikutnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Mungkin nanti boleh disisipkan dalam pendidikan di wilayah kampus maupun di pendidikan di wilayah sekolahan itu berkaitan dengan bagaimana memilih atau bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Prosesnya. Ya, prosesnya seperti apa yang nanti bisa disisipkan. Untuk ngulik kali ini memang paketnya komplit, ada tadi mengulas mengenai penanganan pelanggaran, kemudian ada juga partisipasi masyarakat dan juga nanti ada terkait dengan penyelesaian sengketa. Nanti untuk di wilayah Pak Eko Budianto sendiri merupakan divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Sebelum masuk di tanya jawab mungkin boleh disampaikan harapan Pak, untuk demokrasi yang lebih baik bagaimana dari kacamata Bawaslu, ikhtiar Bawaslu menjaga kualitas demokrasi agar lebih baik, dan juga nanti dari Pak Budi Istianto mengenai menjaga kualitas demokrasi dari segi masyarakat secara umumnya maupun dari pegiat pemilu itu sendiri. Mungkin dari Pak Eko terlebih dahulu. Gini Mas Sister, ya kita harus saling menyadari, saling menyadarkan, saling mengingatkan ya karena memang kalau bisa dilihat tugas Bawaslu itu tidak hanya menangani pelanggaran saja, tapi juga pencegahan. Bahkan bisa dikatakan 80% lebih ini kita mengedepankan pencegahan. Salah satunya apa? Ya ini pendidikan politik, pendidikan terhadap tentang demokrasi, bagaimana cara menolak adanya money politik, kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk berani melapor, berani mengingatkan. Karena lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Kita tahu tetangga kita sedang bagi-bagi uang. Karena apa? Kita pastikan. Kita berani mengingatkan. Karena apa? Ya karena toh kalau kita melaporkan dia tetangga kita loh. Daripada tetangga kita dipenjarakan, ya kita ingatkan, Mbak, Mas lebih baik itu dikembalikan, jangan dilakukan karena ini ada aturannya loh. Pemilu, pemilihan, pilkada itu ada aturannya. Undang-undang loh. Kalau
melanggar bisa kena sanksi loh, Iya. gitu kan. Kalau kena sanksi yang rugi tidak hanya panjenengan tapi juga kita semuanya. Iya. Kita mengotori demokrasi, kita, mewarnai, pilkada ini tidak sesuai yang kita inginkan. Iya. Oleh sebab itu yuk kita tolaklah money politik Iya. dengan cara apa? Saling mengingatkan. Nah, preventif pencegahan. Kalaupun sudah terjadi mungkin dikandani angel, perlu diingat, berani melapor itu hebat. Karena apa? Lebih baik kita mengobati, wis bacot kelakon toh, kita harus luka itu harus diobati. Ibarat maaf-maaf ya, koreng yo. Koreng, luka itu kalau nggak segera diobati, melenyeh, meremen. Kalau tidak Menular. segera diobati, bahkan ambune dan disawang gilani gitu kan. Harus segera diobati nih, agar nanti segera mulus lagi, Iya. bisa terobati dan bahkan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Iya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Eko Budianto. Mungkin ini sebentar lagi adzan maghrib, mungkin sedikit kesan atau pesan dari Bapak Budi selaku pegiat pemilu dan tadi dikaitkan dengan harapan ke depan terkait dengan pemilu maupun pilkada, khususnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo itu sendiri. Oke, jadi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih bagus itu kalau menurut saya pertama itu tergantung pada regulasi dulu. Jadi bagaimana dari sisi penyelenggara pemilu itu bisa memastikan bahwa regulasinya ini udah benar-benar berpihak kepada semuanya. Yang pertama. Yang kedua, setelah ada regulasi, bagaimana pihak-pihak terkait itu bisa melakukan sosialisasi regulasi itu, aturan itu, ketentuan itu, sehingga semua lapisan masyarakat, baik penyelenggara ataupun peserta ataupun masyarakat paham itu. Termasuk paham juga terkait dengan sanksi Iya. ya yang akan diterima apabila ada masyarakat itu sampai melanggar dari regulasi itu. Yang ketiga itu adalah bagaimana adanya kesadaran dan keterlibatan semuanya. Nantinya semuanya itu berimbang ya, tidak hanya dari penyelenggara tapi dari masyarakat dan terutama dari teman-teman generasi muda yang sekarang mendominasi, ini memiliki tingkat pemahaman yang sama, Iya. kesadaran yang sama, sehingga itu akan merupakan satu tonggak yang cukup luar biasa untuk bisa mewujudkan demokrasi yang lebih bagus lagi. Demikian Mas Kris. Iya, terima kasih Pak Budi Istianto. Mungkin boleh aplaus dari audiensi yang ada di studio untuk para tamu undangan yang sangat luar biasa ini. Kita sambung untuk pertanyaan sesi tanya jawab. Mungkin kalau dari sahabat Bawaslu boleh bertanya melalui kolom komentar, nanti akan kita jawab melalui kanal YouTube kami, dan juga mungkin dari peserta di studio. Saya Pak mau tanya. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Koria dari Universitas Raden Said Surakarta. Pertanyaan saya, di tahun 2024 kemarin sudah diadakan pemilu maupun pilkada. Nah, sekarang tugas Bawaslu itu ngapain ya, Pak? Apa nunggu 5 tahun ke depan lagi yang diadakan pemilu lagi atau ada tugas-tugas yang lain? Terima kasih. Pak, punten izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdul Razak. Asal saya dari kampus Tikes Mambaul Ulum Surakarta. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Niku terkait dengan kecurangan pemilu. Apa tanggapan dan tindak lanjut dari pihak Bawaslu niku? Terima kasih Pak. Nama saya Elma Denisa dari STIE Wijaya Mulia. Izin bertanya, Bawaslu itu kan dituntut sebagai lembaga yang netral. Bagaimana cara Bawaslu menjaga agar tetap menjadi lembaga yang netral dalam pemilu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak masih dari Mambaul Ulum. Ya, ini betul ya, Mambaul Ulum, kemudian dari UIN Raden Mas Said, sama satunya Stikes Wijaya Mulia. STIE Wijaya Mulia. Oke. Sebenarnya sudah saya sampaikan di awal sebetulnya ya semuanya, tapi nggak apa-apa. Jadi memang untuk bagaimana, tak campur aja ya dari satu ya. Jadi memang bagaimana agar Bawaslu itu netral ya harus
dari penyelenggara, tidak hanya Bawaslu, semua itu harus taat dengan undang-undang. Ada aturannya. Netral itu artinya tidak boleh berpihak, tidak boleh tebang pilih gitu ya. Tidak hanya itu saja, bahkan kalau di tingkat ad hoc itu, bahkan itu saat melakukan pencegahan pun, pencegahan itu ya kan bisa mendatangi peserta, itu tidak boleh nanti hanya 2 orang gitu ya, harus ada 3 orang, harus ada pihak lain yang menyaksikan bahwa itu benar-benar melakukan pencegahan. Kemudian kalau di seperti Bawaslu kan ada ad hoc itu sifatnya sementara gitu ya, seperti ad hoc itu ya PTPS, kemudian PKD, kemudian Panwascam gitu ya, itu ad hoc. Itu ya hampir sama sebetulnya dengan, Bawaslu yang sudah permanen. Jadi Bawaslu permanen, permanen itu maksudnya tetap gitu ya. Kalau di Bawaslu itu, eee, contohnya saya itu kan seorang lawyer dan juga dosen. Selama jadi Bawaslu, ya tidak boleh nyambi jadi dosen, nyambi jadi lawyer itu nggak boleh. Karena kalau nanti ketahuan, ya, ketahuan saya bisa nanti dilaporkan ke DKPP. DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nanti kita, penyelenggara yang melanggar itu bisa kena sanksi. Maka harus berhati-hati. Bahkan kalau di divisi saya, hukum penyelesaian sengketa, kalau saya itu bertemu dengan peserta, peserta itu partai politik gitu ya, bertemu 2 orang gitu, kemudian, melakukan transaksi ya, transaksi mungkin Pak ini amplop ini ya, titip titip partaiku ben slamet umpamanya seperti itu, nah itu nggak boleh. Kudu pinter-pinter menjaga diri. Karena apa? Karena Bawaslu adalah simbol keadilan di sini. Harus menjaga benar-benar jangan sampai jadi Bawaslu yang menegakkan aturan kok melanggar sendiri. Oleh sebab itu ya harus pinter-pinter menjaga diri. Itu ya. Untuk kalau nanti sampai penyelenggara itu sampai melanggar kode etik, itu bisa dilaporkan ke yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu tentang, etika ya, etika. Nah, kemudian bagaimana kalau ada laporan, bagaimana tindak lanjutnya? Ya tadi, sudah saya sampaikan di awal, bahwa kalau nanti ada dugaan, bahasanya dugaan nggih, dugaan pelanggaran, yaitu yang melapor itu diharapkan bisa melengkapi alat buktinya. Alat bukti itu barang bukti dan saksi. Barang bukti itu contohnya, tadi karena kalau ada dugaan money politik ngekei amplop ya amplope nek, gitu ya. Kalau hanya foto saja, foto atau video, itu belum lengkap ya, kalau belum ada yang namanya saksi. Jadi barang bukti itu, eee, barang-barang yang ada foto, ada uang, ada amplop itu barang bukti. Saksinya itu minimal 2. Kalau cuma 1 boleh nggak? Tidak bisa. 1 saksi itu bukan saksi, harus 2, minimal harus 2. Nah, kalau sudah lengkap, itu segera nanti sampaikan kepada Bawaslu di semua tingkatan. Bisa Panwascam bisa, di PKD bisa, kalau ke PKD nanti akan disampaikan ke Panwascam secara berjenjang, nanti disampaikan langsung ke Bawaslu, bisa juga nanti langsung ke Bawaslu. Kalau wis alat bukti lengkap, ya, syarat formil material lengkap, wis dilaporke kok tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, boleh Bawaslu dilaporkan ke DKPP. Nah, itu boleh. Makanya hal-hal seperti ini kan banyak masyarakat yang belum tahu, nanti dikira, "Aku wis lapor Bawaslu iki, ning Bawaslu kok meneng wae?" Ya karena mungkin alat buktinya nggak lengkap. Mung dikeki fotone tok. Setelah foto, dicek ternyata cropping-an. Nah, padahal kadang-kadang itu sudah diupload di-upload di media sosial, padahal itu adalah hoax. Ada nggak hoax kemarin? Ada. Kita juga memproses kemarin itu. Ada di Pilkada 2024 kemarin, itu ada. Jadi viral di media sosial. Kemudian dilaporkan ke provinsi. Provinsi dilimpahkan ya ke Bawaslu Kabupaten. Setelah kita cek ternyata antara alat bukti dan yang diviralkan itu berbeda. Tidak sinkron. Tidak sinkron. Nah, seperti itu. Maka semua bentuk laporan yang diberikan ke Bawaslu atau dilaporkan ke Bawaslu itu harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti itu kita bakal kena sanksi, Mas. Gitu nggih. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir masih tentang
Tadi berkaitan dengan kegiatan Bawaslu Bawaslu ngapain gitu ya? Oh, Bawaslu yang pertama Mbak, itu tentunya nulis kehakiman rampung itu kita tetap akan mengevaluasi dari kegiatan kita. Jadi kemarin tuh pelaksanaan itu kita evaluasi di internal. Kemudian kita evaluasi bersama partai politik gitu ya. Kita sudah lakukan itu, Bawaslu sudah lakukan itu, ada evaluasi. Selain itu ya kembali kita memberikan sosialisasi pembelajaran pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi, kita mencoba lagi untuk bagaimana memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang Bawaslu itu pasca dari pemilu atau pemilihan. Salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat, menggugah kembali, kemudian ada pemeliharaan data yang kita miliki. Ya, kita kan ada data-data, kemarin itu ada informasi tentang DPT gitu ya, DPT, kemudian kita ngecek gitu, kita juga bisa ngecek, oh DPT ini, oh ternyata kemarin pada coblosan, saat pemilihan suara, itu orangnya masih hidup. Kemudian ada informasi sudah meninggal dunia, lah hal seperti itu. Sebetulnya kalau pemeliharaan data itu KPU ya, tapi kita melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan data itu. Gitu, Mbak, ya. Jadi memang Bawaslu itu banyak kegiatan setelah tahapan-tahapan pemilihan maupun pemilu itu selesai. Itu kita masih banyak contohnya ya tadi yang saya sampaikan, Bawaslu School, duduk kampus, memberi informasi pada masyarakat lewat media sosial gitu ya. Kemudian kita juga akan selalu berkomunikasi dengan seperti panjenengan pada Karang Taruna, pada mahasiswa, Ya. nanti lewat program-program kita. Ya. Seperti itu, Mas Listar. Terima kasih kepada tamu sekaligus narasumber dalam kegiatan ngulik ngabuburit pengawasan kali ini. Terima kasih Pak Eko Budianto. Sama-sama. Terima kasih kepada Pak Dr. Budi Istianto dari Pegiat Pemilu. Terima kasih pula dari audien dari beberapa mahasiswa kampus di wilayah Solo Raya dan dari muda-mudi yang ada di studio. Terima kasih pula kepada sahabat Bawaslu. Berhubung ini sudah mendekati maghrib, terima kasih. Jangan lupa nanti like dan subscribe untuk kanal kami di YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kami akan terus memberikan edukasi mengenai pemilu maupun pemilihan agar ikhtiar kami, yakni Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, untuk menjaga demokrasi yang lebih baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.